Ya, pemirsa, 2 orang tewas dalam insiden jatuhnya sebuah helikopter pribadi di sebuah kawasan wisata ski di Rusia. Jatuhnya sebuah helikopter pribadi di kawasan wisata ski di Perm, Rusia pada hari Rabu menyebabkan 2 orang tewas di lokasi kejadian. Helikopter jenis 2 tempat duduk ini dilaporkan jatuh setelah tersangkut kabel. Pihak terkait masih menyelidiki penyebab pasti jatuhnya helikopter. Rusia mengklaim pasukannya telah menguasai wilayah permukiman Podoli di Ukraina. Para tentara Rusia ini mengibarkan benderanya usai melakukan serangan. Proyektil menghantam sebuah bangunan diikuti oleh ledakan. Bendera Rusia pun dikibarkan ketika Kementerian Pertahanan melaporkan bahwa pasukannya telah menguasai pemukiman Podoli dan Bratskoye di wilayah Kharkov dan Dnepropetrovsk di Ukraina. Para tentara mengibarkan bendera nasional mereka dari gedung-gedung di daerah yang direbut. Pasukan Rusia membersihkan wilayah tersebut dengan menguasai sepenuhnya area seluas 9 km persegi dari zona pertahanan angkatan bersenjata Ukraina. Pasukan Rusia membersihkan wilayah tersebut dan menguasai sepenuhnya area seluas 9 km persegi dari zona pertahanan angkatan bersenjata Ukraina. Hingga kini pun pihak Ukraina belum memberikan komentar terkait pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Meski demikian, sejak serangannya dilancarkan pada Februari 2022 lalu, Kiev menilai tindakan Rusia sebagai invasi. Kapal tanker milik Rusia disita oleh Amerika Serikat saat berlayar di wilayah perairan Inggris. Penyitaan ini dilakukan karena kapal tersebut diduga menargetkan ekspor minyak Venezuela. Otoritas Amerika Serikat menyita 2 kapal tanker dalam operasi terkoordinasi yang diduga menargetkan ekspor minyak Venezuela. Sebuah kapal penjaga pantai Amerika Serikat bersiap untuk menaiki Belawan di Atlantik Utara dan tentara bersenjata yang turun dari helikopter ke dek Sofia di sebelah timur Laut Karibia. Penyitaan di antara Skotlandia dan Islandia ini menyusul pengejaran selama berminggu-minggu dengan klaim Gedung Putih bahwa kapal tersebut tidak memiliki kewarganegaraan. Sementara penyitaan Sofia di perairan internasional dikarenakan sebagai kapal tanker armada bayangan tanpa kenegaraan yang dikenai sanksi yang terkait dengan minyak mentah Venezuela yang dikenai sanksi. Menteri Kabahan Dalam Negeri Amerika Serikat mengatakan kapal-kapal tersebut terkait dengan pendanaan narkoterorisme dan baru-baru ini singgah di pelabuhan Venezuela. Kementerian Pertahanan Inggris mengkonfirmasi bahwa mereka memberikan pengawasan dan dukungan logistik selama operasi Atlantik Utara. Kementerian Transportasi Rusia mengkonfirmasi bahwa sebuah kapal marinera telah menerima izin sementara hukum internasional. Kementerian tersebut meminta Amerika Serikat untuk memastikan bahwa anggota kru Rusia diperlakukan secara manusiawi serta kepulangan mereka tidak dihalangi. Para kritikus menyebut penyitaan sebelumnya sebagai tindakan ilegal. Sementara itu, pemirsa, seorang wanita tewas ditembak oleh petugas imigrasi Amerika di Minneapolis Selatan, di mana penembakan memicu protes dan ketegangan di sejumlah wilayah. Seorang petugas imigrasi ICE Amerika Serikat menembak mati seorang wanita, Renee Good, 37 tahun, di Minneapolis pada Rabu pagi. Insiden terjadi setelah sebelumnya petugas bentrok dengan para pengunjuk rasa. Rekaman video dari tempat kejadian menunjukkan petugas mendekati SUV yang dikendarai oleh korban. Saat seorang petugas mencoba membuka pintu, pengemudi memundurkan kendaraan dan mencoba pergi. Petugas tersebut kemudian mengeluarkan pistol dan menembakkan 3 tembakan. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika, Kristi Noem, membela petugas yang menembak mati korban dengan mengatakan bahwa petugas bertindak untuk membela diri karena korban telah menabrak petugas tersebut dengan kendaraannya. That this individual was harassing and impeding law enforcement operations. Our officer followed his training, did exactly what he's been taught to do in that situation, and took actions to defend himself and defend his fellow law enforcement officers.
Penembakan fatal ini memicu protes dan ketegangan di sejumlah wilayah. Ratusan demonstran terlihat di sejumlah kawasan pada Rabu malam. Ketegangan terjadi di New Delhi, India saat aparat menggelar operasi pembongkaran bangunan di sekitar sebuah masjid berusia lebih dari seabad waktu setempat. Aksi tersebut menuai protes warga setempat yang menimbulkan bentrokan massa dengan aparat. Unjuk rasa atas pembongkaran bangunan di sekitar Masjid Faiz-e-Elahi, kawasan Turkman Gate Ramlila Maidan yang dikenal sebagai permukiman muslim padat dan bersejarah di jantung ibu kota India berakhir ricuh. Operasi pembongkaran sebelumnya menyasar bangunan yang dinilai berdiri secara ilegal di lahan yang berdekatan dengan masjid dan area pemakaman. Situasi memanas ketika sekelompok warga diduga mencoba menghalangi jalannya pembongkaran. Polisi mengklaim sekitar 25 hingga 30 orang melempari petugas dengan batu yang menyebabkan 5 aparat kepolisian terluka. Untuk mengendalikan keadaan, polisi melepaskan gas air mata. Sedikitnya 5 orang dilaporkan ditahan, sementara beberapa lainnya masih menjalani pemeriksaan. Aparat juga mendaftarkan laporan polisi terhadap pelaku yang belum teridentifikasi dengan dugaan perusuhan, penyerangan aparat, dan menghalangi tugas resmi. Sebelumnya, pembongkaran dilakukan dengan mengerahkan 20 unit bulldozer pada malam hari dengan pengamanan ketat. Otoritas setempat menyampaikan operasi pembongkaran bangunan dilaksanakan atas perintah Pengadilan Tinggi Delhi dan telah melalui koordinasi dengan perwakilan warga serta pengurus masjid. Pemerintah menegaskan bangunan masjid yang berusia lebih dari seabad tersebut tidak mengalami kerusakan. Yang dibongkar hanyalah bangunan komersial ilegal seperti gedung pertemuan, pusat diagnostik, dan klinik. Sementara itu, pemirsa, komika Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi atas materi stand up-nya dalam tayangan bertajuk Mens Rea, di mana Pandji dilaporkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah karena dianggap menimbulkan kegaduhan. Selamat balap atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go! Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Bahkan kalau menurut keyakinan saya, di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Nggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga yang kayak Verdi Sambo. Inilah cuplikan materi stand up komedi dalam pertunjukan Mens Rea yang dibawakan komika Pandji Pragiwaksono. Pertunjukan ini berujung pelaporan ke Polda Metro Jaya pada Rabu malam. Itulah kenapa Mens Rea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Pandji dilaporkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah karena materi Mens Rea dianggap merendahkan, memfitnah, dan menimbulkan kegaduhan. Kami melaporkan bahwa ada kasus, menurut kami beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin pun juga teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah begitu. Pertunjukan stand up komedi Mens Rea Pandji Pragiwaksono viral di media sosial usai tayang di sebuah platform layanan streaming berbasis langganan. Sebelumnya, Mens Rea sudah lebih dulu hadir dalam tur 10 kota di Indonesia sepanjang 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, politikus PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan partainya mengecam pelaporan Pandji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya. Selamat balap atasan Presiden Republik. Guntur menilai pelaporan Pandji ke Polda Metro Jaya sebagai bentuk intimidasi terhadap kebebasan bersuara. Menurutnya, seharusnya materi stand up komedi Pandji jadi bahan introspeksi karena Pandji adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memiliki hak bersuara tentang kondisi negeri.
Ada juga yang kayak Ferdi Sambo. Itu merupakan bentuk intimidasi terhadap kebebasan bersuara dan kebebasan berekspresi. Dan hal itu merupakan rentetan intimidasi dan teror terhadap pegiat media sosial yang vokal melakukan kritik terhadap kondisi di negeri ini. Beberapa influencer ada yang dikirimi bangkai ayam, dikirimi tulisan ancaman hingga dilempar bom molotov. Jadi bagi kami, pelaporan terhadap Panji dan teror terhadap influencer merupakan ancaman yang serius terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan bersuara. Langgar